dulu, karena di gereja BNKP itu sudah ditetapkan oleh sinode yang setiap minggu dikhotbahkan. Tapi kalau dibahas dengan itu berarti di situ ketuhanan Yesus gugur di situ karena dia cuma sebagai utusan. Memang Yesus itu utusan, Bang. Itu menurut pemahaman Bandehe atau menurut pemahaman gereja Bandehe? Kalau saya baca-baca di Alkitab, kan ada kata Yesus, dia sujud dan berdoa kepada Bapa. Enggak, maksud saya ini menurut pemahaman pribadinya Bandehe atau di sinode tempatnya gereja Bandehe ini? Kalau di sinode itu Allah Tritunggal. Oh iya, berarti beda dong pemahamannya Bandehe kalau begitu kan? Beda, karena saya baca di Alkitab, saya kan bisa membaca. Iya, betul. Contohnya ini, saya mohon maaf, saya nggak lama bisa live ya karena kurang sehat. Saya kasih 5 menit lagi. Contoh ini di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pendeta manapun tidak pernah menjawab sesuai kitab kalau saya bertanya. Iya. Apa tuh? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bertanya di situ, siapakah yang berbohong? Betul. Apakah yang berdusta adalah ular atau Hawa? Atau Tuhan? Hah? Iya, di situ kan. Kejadian 1. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Oh iya. Di situ kan dikatakan bahwa ketika engkau memakan buah yang ada di tengah taman Eden itu, kamu akan melihat. Tetapi kata Tuhan, ketika engkau memakannya, kau akan mati. Lah di situ Hawa memakannya tidak mati. Iya. Masih hidup, Iya. masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Lalu selalu saya diserang nanti, kau Islam, makanya kau bertanya-tanya itu. Lah bukan. Kita kan mestinya harus paham apa isi Alkitab kita. Iya. Bukan begitu Bang Juma. Coba Bang Juma, Benar. menurut Bang Juma itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 itu. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Kejadian 3. Iya. Kejadian 3 itu kan bercerita tentang bagaimana Tuhan kemudian berkata kepada Adam. Kemudian di situ diterangkan binatang yang paling cerdik adalah ular, kan gitu. Iya, betul. Nah, kemudian iblis datang menyatakan diri nih kepada perempuan. Perempuan ini maksudnya Hawa. Iya. Lalu kemudian dia mengatakan, sahut perempuan itu kemudian ular itu kepada ular itu bahwasanya buah pohon-pohonan dalam tanah ini boleh kami makan, tidak boleh kami makan. Boleh, tapi satu kata perempuan itu kepada ular. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iya, betul. Ya kan? Iya. Berarti perkataan ular ini lebih benar daripada perkataan Tuhan. Iya, betul. Sesuai dalilnya ya. Ya, sesuai dengan dalil. Iya, Kita nggak ngarang-ngarang. Itu kan tertulis dalam kitab Kejadian. Nah, Iya. perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik. Lalu makan. Mati nggak? Nggak mati. Iya, betul. Sama seperti ketika kita melihat di dalam pengakuan Yesus. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus ya. Kepada orang yang ada di sampingnya ketika disalib. Tapi faktanya orang itu tidak ke Firdaus. Ya sama kedudukannya. Tetapi ketika kemudian Hawa memakan buah, apa yang terjadi? Maka terbukalah kemudian matanya. Iya. Dia kemudian bisa melihat. Mereka bisa mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Iya. Mati nggak? Enggak. Enggak mati. Malah kalau di dunia itu, ya tradisi Judaism itu hidup sampai 700 tahun. Ya Pak? Iya. Ya, 700 tahun usianya. Jadi matinya di mana? Enggak ada matinya. Tetap Bang hidup ya. Juma, selamat malam. Iya, malam.
boleh saya tanggapi Bapak Dehe? Pak Dehe gimana? Silakan. Boleh, boleh. Silakan. Ini Pak Dehe, ya Anda katakan tadi bahwasanya di agama Kristen itu boleh menikahi beberapa orang ataupun lebih dari satu, kan gitu. Iya. Ya, berarti Anda memang pasti karena Anda bukan hatinya ke gereja, malah ngopi di samping masjid. Wajar aja pengetahuanmu tentang Kristen. Kok di samping masjid, di samping gereja ngopinya, kok di samping masjid lu Di gimana? samping gereja tadi. Kami orang Kristen tidak pernah Ya udah, memahami oke. Alkitab seperti yang Zuma dan Dahe katakan itu. Oke, Kami geli ya. aja. Ya, Pak Dehe, Iya. Lanjut. di Matius 5 itu ayat ke-28, ya setelah menikah itu melirik wanita lain udah jinah. Coba dibaca, Pak. Biar saya dengar. Pak Dahe ini sudah sesat seperti Zuma dia. Iya, setiap orang yang memandang Kau yang perempuan, sesat itu, Bos. dengarkan. Setiap Ya. orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu. Setiap apa tadi? Setiap laki-laki? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apakah Bapak tidak pernah memandang perempuan yang seksi? Bapak jangan lari-lari kemana? Gimana? Bapak jangan lari-lari omongannya kemana? Saya nggak lari, saya itu bertanya. Ya. Saya- Tadi kan kata Anda bahwasanya setelah pernikahan di agama Kristen itu boleh lebih dari satu istrinya, kan itu? Emang boleh? Alah, udah ngawur, udah kemana-mana pikiran Anda itu. Itulah wujudnya kalau Anda itu, ya, kalau Anda itu bukan ke gereja, malah ngopi di samping gereja. Andra nggak tahu yang Andra baca, makanya nggak tahu. Coba baca ulang lagi. Bahkan Coba ulang lagi. pengertian Coba ulang, pun di kejadian tadi, ya, bila engkau memakan buah itu kamu akan mati. Ya, itu pengertiannya. Batasan dengan Tuhan itu setelah dia memakan akan terputus. Itu maksud dari kejadian itu. Tidak ditulis di situ Mati itu terputus. artinya terputus dari Tuhan, terputus Iya. hubungan dengan Tuhan. Iya. Mana ngerti kalian penyembah Allah SWT. Jangan dikeroyok satu-satu. Itu saya tahu makanya- mati karena dosa. Tapi Kalau tidak kalian menyembah diterangkan Allah di sana. SWT, makanya kalian akan sesat. Ya, Anda pula ngopi pula dia mau ke gereja. Wajarlah. Iya, saya bilang yang Bapak baca tidak mengerti. Coba baca lagi. Apa artinya? Anda yang nggak mengerti atau pengetahuan Anda tentang agama hanya setinggi dengkul. Boleh saya sedikit masuk, Saudara Dehe? Iya, orang ini harus diajarkan sedikit ya. Jadi gini, kalau Anda mendudukkan perkara itu sebagai alat untuk sok suci di hadapan kami umat Islam, berarti Anda itu anak zina. Kenapa? Anda ngerti nggak dalil yang Anda baca? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Bapak Anda ketika melihat ibu Anda, apakah Bapak Anda mengingini wanita tersebut? Mengingini kan? Nah, berarti dia sudah berzina. Lahirlah Anda, berarti Anda anak zina. Atau jangan Anda ingin mengatakan bahwa Bapak Anda dan Mama Anda tidak ada ketertarikan satu sama lain. Anda diajari sama bapakmu nggak tata krama atau etika? Diajari sama bapakmu nggak, Juma? Loh, kok jadi Bapak saya kau bawa? Saudara, tahu bapak Anda membawa dalil. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa, berarti termasuk bapakmu kan? Bapakmu ngajari kau etika nggak? Sabar dulu, jangan emosi dulu. Ini dalil yang kau bawa supaya kau itu ngerti bahwa dalil itu tidak cocok dengan apa yang kau sampaikan hari ini Anda dengan itu tema kita. Nggak Hei, pantas jadi panutan, Juma. saudaraku, dalil yang aku bawa itu mengatakan
barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina. Bapakmu sebelum menjadikan dari cara Anda berbicara saja, Anda tidak bisa menjadi panutan. Dengar dulu. Ketika bapakmu memandang ibumu sebelum mereka suami istri, bapakmu memandang ibumu itu dan dalam hatinya pasti, wah cantik kali perempuan ini. Nah, menurut dalil yang kubawa, bapakmu sudah berzina dalam hatinya. Kalau dalil itu sudah berzina. Iya, sudah berzina. Yang dia bawa. Berarti sebelum kau lahir, bapak emakmu sudah berzina duluan, berarti kau adalah anak zina. Kalau kau mau maknai dalil itu sok cantik, sok paten, itu tak ada hubungannya dengan poligami. Itu bukan larangan poligami, Bung. Itu bukan larangan poligami. Dengarkan saya saudaraku. Lukas 18 Anda baca sekarang. Yesus membolehkan kemudian mendapatkan istri berlipat kali ganda. Paham? Lukas Anda 18. jangan berbicara tentang Bible orang ya. Kenapa? Anda Kenapa nggak boleh? Apa yang Kenapa nggak boleh? Kenapa? Hei, saudaraku, di dalam amanat agung, nggak bisa menjadi panutan bagi orang karena mulut Anda. saya tidak minta untuk Anda panuti, enggak. Tapi ingat, Bung, ingat. Markus 16, Markus 16 nomor 15 tertulis, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Saya manusia. Bahkan Matius seorang 20. bapak-bapak yang tidak berpikir ataupun seorang yang dangkal imannya Anda bodoh-bodoh semua. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya sebelum menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harus bertanya dong, emang guru saya ini siapa? Kok enak kali kau mau jadikan saya muridmu, emang kau siapa? Jadi ketika kemudian agama Kristen datang untuk menjadikan saya menjadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur itu, hak saya apa? Harus, saya manusia, saya warga negara Indonesia, saya punya hak memperjuangkan harkat martabat keyakinan saya. Maka saya membaca Biblemu. Jangan kau larang saya membaca Biblemu, karena tidak ada larangan membaca Bible terhadap orang-orang di luar Kristen. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Agamamu yang nyuruh itu agamamu ya. Jangan nyebrang kemana-mana kau. Lah, jadi maumu saya diam aja terus kau datang mengkristenkan saya? Enak kali kau. Perintah dalam agamamu, amanat agungnya ada. Pergilah ke seluruh dunia. Cuma yang melarang itu. Jangan kau imani orang, udah. Loh, memang betul. Agamamu, agamaku, agamamu. Tapi agamamu diperintahkan untuk menjadikan orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Lalu mengapa Anda bodoh-bodohi orang tua yang satu ini, Pak Dehe itu? Kenapa saya bodohi? Dia orang cerdas, dia orang pintar. Dia orang pintar. Dia orang pintar, dia orang cerdas. Lalu orang bodoh ini pun mau aja dibodoh-bodohi. Jaga mulutmu. Bodoh Garam, kamu yang bodoh. Tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja. Paham kau? Makanya dia tidak ke gereja. Yesus itu tidak kenal agama Kristen. Anda tahu itu Garam. Dia kan udah bodoh sekali. Bahwasanya dia baru bukan ada di gereja. Kristen itu Dia setelah ngopi Yesus di samping meninggal gereja. dunia. Dia udah katakan betul. itu. Dasar Dia bodoh. udah memberikan pengakuan kepada Anda. Ini orang bahwasanya pintar. dia itu Kau bodoh, kau ngaku agama Kristen. Memang penyembah iblis Allah SWT ini memang ngarang aja ini.